Ilal masyiati yustanadu kullu syai'in. Itu ya. Ilal masyiati kepada kehendak Tuhan. Ilal masyiati kepada kehendak Tuhan yang ada permulaan. Yustanadu disandarkan. Yustanadu disandarkan. Kullu syai'in akan tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu, apa saja perkara, apa saja kejadian, itu disandarkan kepada kehendak Allah. Sesuatu apa saja yang terjadi itu adalah disandarkan kepada kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Kalau tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Walaysat tustanadu hiya, bukanlah disandarkan hiya al-masyiah, itu kehendak Tuhan, bukan disandarkan ila syai'in kepada sesuatu. Ya. Kehendak Allah tidak disandarkan kepada sesuatu. Karena berdoa lalu Allah berkehendak tidak. Ya, karena amal saleh lalu Allah berkehendak tidak. Jadi kehendak Allah tidak disandarkan kepada tiap-tiap sesuatu. Tetapi tiap-tiap sesuatu itu yang disandarkan kepada kehendak Allah. Tiap-tiap sesuatu akan terjadi kalau dikehendaki oleh Allah. Tiap-tiap sesuatu itu tersandar kepada kehendak Tuhan. Bukanlah kehendaknya itu tersandar kepada sesuatu. Rubama dalamul adabu ala tarkib talabi i'timadan ala kismatihi wa istilalan min
ala tarki talabi atas meninggalkan menuntut. Kada mau menuntut, kada mau meminta karena beradab. I'timadan karena berpegang ala kismatihi atas pembahagian Allah. Sudah ada pembagian Allah, sudah ada rezeki kah, ilmu kah, kemudahan kah, kesusahan kah, sudah ada pembagiannya. Tidak ada pembagiannya. Jadi orang arif yang beradab ada lagi meminta. Ya. Nabi Ibrahim waktu dibakar kena datang Jibril. Apa permintaan kepada Allah apa? Ya, kata Nabi Ibrahim ada perlu minta. Tuhan tahu saja keadaan saya sekarang bagaimana. Tuhan tahu saja. Ada payah minta karena beradab dengan Tuhan. Sebab kan sudah ada ketentuannya. Mungkin ketentuan Tuhan tadi kita tidak akan bahagia, terus kita minta bahagia, berarti minta yang tidak ada ketentuannya tidak ada. Kita ada banyak minta. Nah, Tuhan tahu saja, berpegang kepada pembagian Tuhan pada azal. Ada permulaan, sudah ada pembagian oleh Allah. Wastigalan dan karena berbimbang bidikrihi dengan dikir kepada Allahnya, tahu dikir aja ya. Nah, bimbang sibuk berzikir aja, sibuk an mas'alatihi daripada minta kepada Allah. Dia sawat lagi minta, sibuk berzikir aja, dia sawat lagi minta, ada sawat lagi berdoa. Boleh jadi menunjuki akan mereka oleh adab atas meninggalkan menuntut, atas meninggalkan berdoa karena berpegang atas ketentuan ya pembagian Tuhan, dan berbimbang dengan mengingatkan ya, dengan mengingatnya Allah, dengan berzikir kepada Allah, bimbang sibuk daripada memintanya. Desawat minta tadi sibuk berzikir, setengah daripada arifin ya, setengah daripada orang yang arif tingkat tinggi. Kita arif ya juga ada bisa belajar 20 atau arif ya. Ini maksud ini arif ini arif tingkat tinggi. Setengah daripada arifin tidak lagi berdoa dan tidak lagi meminta, tetapi ia serahkan saja hal dan ihwalnya kepada Allah karena berpegang atas qada Allah, ketentuan Allah dan kadarnya. Qada ialah keputusan Allah dan ketentuannya pada masa azali yang tidak ada permulaan bagi tiap-tiap sesuatu yang akan dikerjakannya. Maka ketentuannya itu tidak akan berubah dengan sebab sesuatu. Dia tidak berdoa itu karena menilik hatinya, pandangan hatinya tertuju kepada ketentuan
yang azali dan berbimbang dengan mengingat kebesarannya atau dengan berpikir kepadanya, yang demikian itu adalah menjadi ketetapan baginya, karena di dalam undang-undang syariat tiap-tiap kita diperintahkan berdoa, sedang ibadah sungai yang kita kerjakan tiap-tiap hari mengandungi doa. Kemudian musannif menerangkan perkataannya yang dahulu, innama yuzakkaru man tajuzu alaihi man yajuzu alaihi istighfar wa innama yunabbahu man yumkinu minhu hikmah. Hanya saja diingatkan, ya, hanya saja diingatkan dengan berdoa tuh. Man yajuzu alaihi istighfar, orang yang harus baginya melupakan, ya. Tuhan tidak lupa terhadap hambanya, dimanapun letaknya Tuhan tidak lupa. Di dalam batu sekalipun, ulat yang di dalam batu Allah ingat, memberi rezeki ingat. Itu yang sering saya cerita. Nabi Musa disuruh membelah batu, belah lagi, keluar ulat, ya, yang mengucapkan alhamdulillah, ya, Tuhan tadi ingat dan memberi rezeki kepada ingat. Nah, jadi yang diingatkan itu yang bisa lupa. Berdoa itu mengingatkannya kawan-kawan. Nah, makanya waktu orang kata berdoa ada kan berdoa. Sebab yang diingatkan yang bisa lupa. Tuhan itu bisa lupa, ada perlu diingatkan. Nah, ini pandangan orang yang tidak berdoa. Jadi Tuhan tahu aja tidak ada payahnya berdoa. Wa innama yukabbahu, sama, hanya saja diingatkan, mayyum minhul ihmalu, orang yang mungkin daripada itu al-ihmalu, tidak ada perhatian. Ada perhatian itu namanya. Sudah ngirim berkat, sudah ada jawabannya, datangi. Kalau kok masuk di ada sampahnya, gitu ya. Tidak ada perhatian, itu yang diingatkan. Kalau Tuhan, ya, kadang lalai, kadang lupa, ada perlu diingatkan. Ya. Hanya saja diperingatkan orang yang boleh atasnya kelupaan, yang bisa lupa itu yang perlu diingatkan. Dahulu telah dinyatakan bahwasanya pemberian Tuhan itu adalah ketentuan pada masa yang azali, masa yang tidak berpermulaan. Sebetulnya azali itu ada masa, ada masa, ya. Cuma untuk memudahkannya disebut masa. Nah, yang tidak berpermulaan. Apabila sampai waktunya, datanglah pemberian itu kepada siapa yang ditentukannya, ya. Meskipun dia tiada memintanya, meskipun kita tidak meminta, meskipun kita tidak mengingatkan, Tuhan ingat aja. Ketentuan Tuhan tadi Tuhan ingat aja. Ada perlu diingatkan. Sebab Tuhan ingat, tidak lupa. Ya,
Subhanallah la yanamu wa la yasbuk. Maha suci Tuhan yang tidak bisa tidur dan dia selalu lupa. Kita yang lupa, kebanyakan masalah lupa. Maka oleh tilik pandangan orang tersebut apabila dia berdoa, berarti ia memberikan mengingatkan kepada Tuhannya yang telah menentukannya. Padahal Tuhan itu tak pernah lupa dan lalai, tidak pernah lalai selama-lamanya. Maka dalam pengetahuan hatinya, apabila dia meminta adalah kekurangan ada, nuduh Tuhan kedainya, kalau dia berdoa seolah-olah ya menuduh Tuhan tidak ingat, lalu diingatkan. Padahal tidak perlu diingatkan, Tuhan ingat. Yakin Tuhan ingat, tak ada lupa. Ketentuan Tuhan ingat. Kalau sampai waktunya, ya mesti ketentuan itu terlaksana. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan, ya seolah-olah mengingatkan kepada Tuhan kepada ketentuannya pada ajaran. Macam kita tadi menuduh Tuhan tidak ingat, berarti itu kurang adab menurut orang yang makrifat tingkat tinggi. Adalah kekurangan adab terhadap Tuhan. Ulul bakati ahyadul muridin wallahu Alhamdulillah.